Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Nur Adinda, Ketua dari Kelompok 5 Mata Kuliah Perilaku Organisasi Jurusan Manajemen Reguler 3A. Kelompok 5 sendiri terdiri dari Robiansyah, Rika Yogi Pangestu, saya sendiri Tiffany Nur Adinda, Titian Sarihati, Muhammad Sahal, Yuliana Arsita, Rio Cesar, dan Andrea Syahdan. Kelompok 5 akan memberikan presentasi yang berjudul pengambilan keputusan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Robiansyah akan menjelaskan pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yaitu suatu tindakan yang menentukan hasil dalam memecahkan masalah dengan memilih suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang Anda melalui suatu proses mental dan berpikir logis, dan juga mempertimbangkan semua pilihan alternatif yang ada yang mempunyai pengaruh negatif ataupun positif. Fungsi pengambilan keputusan yang pertama, awal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Yang kedua, suatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan harinya depan, masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Nama saya Tiffany Nur Adinda. Tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama, tujuan yang bersifat tunggal. Terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, artinya bahwa sekali diputuskan tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. Yang kedua, tujuan yang bersifat ganda. Terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat tidak kontradiktif. Nama saya Titian Sarihati Antaraningrum, NPM 191104010836. Dasar pengambilan keputusan. Menurut teori dalam Sanusi 2016 menyatakan pada umumnya pengambilan keputusan seseorang memiliki dasar antara lain yaitu yang pertama intuisi, yang kedua pengalaman, yang ketiga fakta, yang keempat wewenang, yang kelima rasional. Nama saya Muhammad Salmahfud, saya dari kelompok 5 tentang pengambilan keputusan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gaya pengambilan keputusan. Menurut Kuchkan, terdapat 4 gaya pengambilan keputusan. Antara lain yang pertama itu pengambilan keputusan secara rasional. Yang kedua itu ada intuitif atau intuisi. Yang ketiga defendant, dan yang terakhir ada indecisiveness atau keraguan. Saya Yuliana Arsita, saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu adanya pengaruh tekanan dari luar. Pengaruh tekanan dari luar merupakan suatu proses yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang kedua, adanya pengaruh kebiasaan lama atau sifat-sifat pribadi. Faktor sifat yang baik maupun tidak baik yang ada dalam diri seorang pembuat keputusan merupakan hal yang dapat mempengaruhi keputusan tersebut. Yang ketiga, pengaruh dari kelompok lain. Kelompok lain juga dapat mempengaruhi suatu keputusan dikarenakan kelompok atau organisasi tersebut mempunyai keputusan yang dapat dipertimbangkan oleh pemimpin organisasi lain dalam menyikapi masalah. Yang keempat yaitu faktor pengalaman. Faktor pengalaman seseorang pembuat keputusan adalah hal yang sangat penting. Karena banyaknya pengalaman orang tersebut, maka ia akan berani dalam menentukan keputusan. Saya Rio dari kelas reguler 3A NPM 191104010916 ingin menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan. 1. Kegiatan intelijen menyangkut pencarian berbagai kondisi lingkungan yang diperlukan bagi keputusan. 2. Kegiatan desain. Tahap ini menyangkut pembuatan, pengembangan, dan penganalisaan berbagai rangkaian kegiatan yang mungkin dilakukan. 3. Kegiatan pemilihan. Pemilihan serangkaian kegiatan tertentu dari alternatif yang tersedia. Saya Andrea Sedan Thomas Soa, kelas reguler 3A. Tahapan pengambilan keputusan, kewenangan tanpa diskusi, authority rule without discussion.
pendapat ahli, expert opinion, kewenangan setelah diskusi, authority, rule after discussion, kesepakatan, konsensus. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.